Kalau suatu malam kamu dipanggil ke jalan yang sepi dan suara itu terdengar seperti orang yang kamu percaya, jangan pernah menoleh karena ada cerita seseorang yang mengabaikan larangan itu. Dan sejak saat itu dia tidak pernah benar-benar sendirian. Di Pati ada sebuah desa kecil, ada satu jalan sempit di antara sawah yang menghubungkan desa itu dengan desa sebelahnya. Jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh, ya sekitar 400 meteran saja. Dan biasanya warga sering sekali melewati jalan itu di saat mereka habis dari acara hajatan atau menonton campur sari yang ada di desa sebelah. Tetapi meskipun dekat, jalan itu punya satu hal yang membuat orang-orang selalu saja mengingatkan orang-orang yang mau lewat di situ. Kalau sudah lewat tengah malam, jangan pernah lewat jalan itu sendirian. Kalaupun terpaksa, jangan pernah menoleh saat namamu dipanggil. Sebut saja Rian. Rian ini tahu tentang mitos yang ada di jalan itu. Dia sering dengar dari orang tua dan tetangga-tetangga yang ada di desanya. Akan tetapi, seperti kebanyakan orang, dia tidak pernah menganggap itu benar-benar serius. Sampai malam itu tiba, dia mengalaminya sendiri. Jadi di malam itu Rian pulang sendirian dari nonton campur sari di desa sebelah. Acaranya selesai tapi Rian tertinggal karena dia masih asik ngobrol dengan teman yang tinggal di desa tersebut. Rian ini tidak khawatir karena dia berpikir jaraknya cuma 400 meter saja. Nanti kalau ada apa-apa kan tinggal lari aja selesai. Singkatnya, Rian pulang. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Semuanya terlihat sangat normal. Hingga dia masuk ke jalan yang sepi itu. Dengan santai, langkahnya pelan-pelan saja. Pikirannya masih terbawa acara tadi. Tapi semakin jauh dia berjalan, semakin dia sadar ada sesuatu yang terasa tidak beres. Bukan karena gelap, tetapi karena terlalu sunyi. Sunyinya itu sunyi yang cukup aneh di perasaan dia. Seperti semua suara di tempat itu tiba-tiba menghilang. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin, tidak ada daun-daun yang bergerak karena angin. Yang terdengar hanya langkahnya sendiri di tanah yang sedikit lembab. Pelan, berulang, dan terasa lebih keras dari biasanya. Beberapa langkah kemudian, Rian mulai mendengar suara lain selain suara langkahnya. Awalnya sangat samar-samar, hampir seperti perasaan saja, akan tetapi lama-lama menjadi lebih jelas sekali. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang diseret di tanah, seperti benda berat, pelan dan tidak beraturan, seolah ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Rian berhenti, dan di saat yang sama, suara itu juga berhenti. Itu yang membuat dia mulai benar-benar tidak nyaman. Kenapa saat dia berhenti, suaranya juga ikut berhenti? Kalau dia jalan, suaranya ikut jalan mengikuti. Dia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara biasa saja,
mungkin karena gema di alam bebas. Lalu dia melangkah lagi, tapi begitu dia berjalan, suara itu kembali muncul lagi, mengikuti, bahkan terdengar semakin mendekat. Tiba-tiba ada suara burung hantu. Suaranya tepat di atas Rian, di ranting pohon yang sudah mati. Suara itu memecah keheningan dengan cara membuat jantungnya Rian ini berdegup lebih kencang. Secara refleks, Rian menoleh ke atas, melihat gagak itu. Dan dilihatnya gagak itu cuma diam saja, tidak bergerak, tidak berkedip, dan seolah-olah bukan burung biasa. Dan yang membuat aneh lagi, secara refleks Rian menoleh ke atas. Burung itu diam menatap Rian, tidak bergerak, tidak berkedip, seolah bukan sekedar burung biasa. Setelah beberapa detik yang terasa lama, gagak itu akhirnya terbang perlahan melewati jalan di depannya Rian, seperti memberi jalan kepada Rian untuk memulai langkahnya lagi. Perasaan Rian melihat itu semua semakin tidak nyaman, semakin ada rasa yang aneh-aneh. Dia mulai mempercepat langkahnya, tapi suara di belakang itu ikut mempercepat seperti mengejar Rian. Bukan seperti langkah manusia, masih seperti suara sesuatu yang diseret. Mencoba mengejar, lalu untuk pertama kalinya dia mendengar sebuah suara panggilan, Rian. Rian mendengar itu langsung berhenti. Tubuhnya seketika merasa cukup dingin karena suara itu persis suara ibunya Rian. Rian paham itu pasti bukan ibunya, karena ibunya Rian itu saat ini pasti berada di dalam rumah. Tapi suara itu terdengar begitu nyata, begitu dekat, sampai bagian dalam dirinya mulai goyah. Dia mencoba tetap berjalan dan juga berusaha untuk tidak menoleh ke belakang. Dia ingat ada larangan untuk menoleh, tapi suara itu tidak berhenti. Tapi Rian juga ingat, orang-orang kampung juga pernah bilang, makhluk itu tidak akan pernah berhenti memanggil Rian. Dia akan terus menggunakan suara orang yang paling dipercaya sampai kamu akhirnya menjawab dan menoleh ke belakang. Dan di titik ini Rian mulai kehilangan kendali. Dia berhenti berjalan dan semua suara seketika itu hilang. Tidak ada langkah, tidak ada suara gesekan, tidak ada angin, hanya keheningan yang terasa terlalu sunyi. Dan dalam keheningan itu perlahan Rian menoleh dan dia lihat sosok itu. Bukan sesuatu yang datang dari jauh. Sosok itu tepat berada di belakang Rian, seolah-olah memang dari tadi sudah berada di belakang Rian. Wajahnya mirip ibunya Rian, atau sesuatu yang mencoba menyerupai ibunya Rian. Kulitnya pucat dan lembab seperti tanah yang baru saja digali. Matanya kosong, tidak bisa benar-benar melihat, dan senyumnya terlalu lebar, saking lebarnya sampai mendekati ke telinga. Seketika itu Rian langsung refleks lari pulang ke rumah. Di sepanjang perjalanan dia mendengar 2 langkah kaki selain kakinya Rian. Padahal dia itu kan larinya sendirian, tidak punya teman. Dia itu waktu itu kan dia sendirian. Nah, saat dia sampai di rumah, tangannya
gemeteran saat membuka pintu. Nafasnya masih berat, tapi satu hal yang membuatnya sedikit tenang, lampu rumah masih menyala dan ibunya ternyata benar-benar ada di dalam rumah. Saat ibunya melihat Rian dengan wajah yang bingung, ibunya bertanya, "Baru pulang?" Suara itu terdengar normal, tidak ada yang aneh. Rian mulai berpikir semuanya mungkin hanya perasaan dia saja. Sampai beberapa saat kemudian terdengar ketukan dari pintu. Ketukannya itu pelan tapi teratur. Tok, tok, tok. Lalu suara itu muncul lagi. "Rian, buka pintunya." Rian langsung gemeteran, bulu kuduk merinding, ngewel dia. Karena suara itu mirip sekali dengan suara ibunya. Padahal kita kan tahu, ibunya Rian itu ada di dekat Rian di dalam rumah. Seketika itu Rian menoleh ke arah ibunya yang berdiri di sampingnya. Ibunya juga mendengar, wajahnya berubah. "Jangan dibuka." Sedangkan suara yang di luar itu mencoba semakin meyakinkan. "Rian, ini ibu, buka pintunya ya." Tapi ada yang salah. Nada suaranya menjadi sedikit datar, terlalu kosong. Seperti seseorang yang meniru tapi tidak benar-benar mengerti. Rian masih tidak bisa bergerak. Ibunya menggenggam lengannya Rian. Ketukan itu berhenti. Tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Malam itu mereka tidak membuka pintu dan tidak ada yang terjadi lagi. Tapi sejak malam itu Rian tidak pernah benar-benar kembali seperti sebelumnya. Dia masih beraktivitas seperti biasa, masih ikut kumpul teman-temannya, masih tertawa. Sekilas tidak ada yang berubah sama sekali. Tapi kalau diperhatikan lebih lama lagi, ada yang tidak tepat. Kadang saat dia bicara, jawabannya tidak nyambung, seperti dia sedang mendengarkan sesuatu yang lain. Kadang di tengah percakapan dia tiba-tiba diam, lalu sedikit menoleh, seolah ada sesuatu yang memanggilnya secara pelan-pelan. Padahal di situ tidak ada siapa-siapa. Orang-orang menganggap itu wajar. Mereka mengatakan mungkin Rian ini trauma. Tidak ada yang benar-benar curiga. Sampai beberapa orang mulai sadar. Setiap malam di waktu yang hampir sama, Rian tersenyum tipis. Dia tidak terlihat takut lagi. Seperti dia sudah terbiasa. Atau mungkin dia tidak lagi menganggap suara itu sebagai sesuatu yang asing atau sesuatu yang menakutkan. Dan kalau orang-orang kampung itu benar, makhluk itu tidak butuh masuk secara paksa. Dia hanya butuh satu hal kecil, satu momen saat kamu menoleh. Karena saat itu terjadi, kamu tidak hanya melihatnya, tapi juga memberi jalan untuk tinggal di dalam dirimu.